Soal G30S dulu. Oh ya. Itu kenapa kemudian tiba-tiba muncul, bukan tiba-tiba muncul sih, sebelumnya tidak seperti Pak Gatot, gitu, Iya. Panglima yang lain tidak seperti Pak Gatot, tapi Pak Gatot kayaknya bahkan memerintahkan kalau tidak salah, Iya. semua prajurit saya untuk menyaksikan kembali. Ada agenda di balik itu? Tidak ada agenda, hanya saya terkejut pada saat asisten intelijen saya, Mayor Jenderal Beni, sekarang masih menjabat sebagai Asintel, cerita kepada saya, Panglima, saya kaget. Anak saya semester 2 di UI. Bertanya kepada saya, ID itu siapa, Pak? Kaget. Itu siapa? Saya juga kaget, Pak. Dia nggak tahu katanya. Setelah itu saya telusuri. Sejak tahun 2002, finalnya 2004, itu pelajaran tentang sejarah G30 PKI tidak diajarkan lagi Di sekolah. di sekolah. Kalau pada saat itu umur 7 tahun, itu 2016, maka kurang lebih 12 tahun tidak menerima pelajaran itu. Jadi yang lulus universitas kan tidak tahu itu. Tidak tahu. Ya. Iya, tidak tahu. Kemudian pantas juga survei. 82% tidak percaya komunis bangkit. Oke. Ya kan? Wajar. Karena mungkin yang disurvei adalah generasi muda tersebut. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Karena komunis tidak akan mati. Hidup seperti setan. Laten. Maka sejarah tidak boleh terputus. Pelajaran sejarah yang saya lakukan kalau saya menulis buku, siapa yang mau baca? Maka yang paling praktis adalah melihat film ini sebagai pembelajaran sejarah. Oke. Bapak melihat itu sebagai, artinya kan begini, itu bisa saja didengar sebagai doktrin yang kita dengar terus-menerus di era Orde Baru. Atau tentu saja orang bisa mengatakan Pak Gatot ini kan punya bukan hanya punya tentara dan punya senjata, dia juga punya intelijen. Pertanyaannya kemudian apakah memang Bapak kita harus khawatir, sampai sejauh mana kita perlu khawatir? Apakah memang komunisme itu masih ada, bahkan tumbuh, bahkan akan muncul kembali? Gampang saja, saya bangga menjadi anak PKI. Iya kan? Menyatakan seperti ini. Dengan demikian kan secara nggak usah secara intelijen lah, secara bodoh-bodohan kan gitu, kan masih ada gitu kan gitu. Yang kedua, mengapa sejarah dihapuskan? Kan gitu. Karena versinya harus dipertanyakan terlebih dahulu. Versi yang sebagian orang menganggap bahwa versi yang diputar di G30 SPKI film Tempo dulu itu versinya Pak Harto dan belum tentu seperti itu isi sejarahnya. Ya kan memang beda-beda saja. Buku sejarah lainnya juga, kalau saya ahli sejarah bilang itu bukan seperti itu. Sampai kapan itu selesai? Diskusikan. Ada versinya masing-masing. Iya, masing-masing. Jadi cara simpelnya ya, yang paling gampang memberikan pelajaran sejarah, Daramil semua setelkan saja supaya mereka tahu. Tahu bahwa kita pernah mengalami masa kelam yang hitam. Jangan sampai sejarah itu terulang kembali. Itu maksud saya. Pak, saya kita tentu saja masih mengingat ada seorang ustadz yang kemudian bermasalah dengan hukum hanya karena menyebutkan bahwa PKI itu berkembang, walaupun kemudian dia menyitir satu kelompok tertentu sebagai wahana tempat tumbuhnya PKI. Sekarang saya ingin tahu dari Bapak, Bapak pasti tahu banyak, saya nggak yakin Bapak nggak tahu, tapi sekali lagi, akan tumbuh lagi, masih ada dan ada rencana komunisme ini untuk menggalang kekuatan dan tampil kembali, Pak? Jadi kita harus waspada. Oke. Ya, kita harus waspada, saya katakan, jangan sampai peristiwa kelam tersebut terulang kembali. Betul. Nah, dengan kewaspadaan ini bisa menghambat atau bisa mencegah kalau ada yang akan mengadu domba, ada kebangkitan kembali, itu masyarakat waspada. Karena ini kan sekarang lagi rame juga cerita soal Presiden Jokowi yang kemudian dituduh lagi soal komunisme 2014 kemarin juga wacana itu terulang. Bagaimana Bapak melihat itu sesungguhnya? Kan sudah jelas dijawab sendiri oleh Presiden. Kemudian saya masih kecil waktu itu. Ya. Beliau lahir tahun berapa? Ya. Kan gitu. Kemudian 3 tahun. Ya gimana ceritanya gitu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ini semuanya bukan untuk memecah belah bangsa, justru sebagai sarana untuk mengingatkan kita waspada agar peristiwa kelam tersebut
tidak kembali terjadi. Oke. Pak, masih tentang seputar Bapak diberhentikan atau diberhentikan dengan hormat istilah Bapak itu. Sebelumnya Bapak sempat menetapkan sejumlah perwira dan perwira tinggi untuk menduduki posisi jabatan-jabatan di TNI. Kemudian itu direvisi ketika Pak Hadi menjabat sebagai Panglima. Orang kemudian mengatakan bahwa ini bagian dari upaya untuk Pak Gatot beberapa saat sebelum berhenti memilih dan kemudian direvisi oleh Panglima baru. Ini bagian dari psycho war politik di diri Pak Gatot. TNI adalah organisasi yang menyiapkan kader-kadernya sejak dini. Jadi setelah lulus itu sekitar 25%. Nomor 1 sampai dengan nomor 10 terutama, ditambah lagi cadangannya sampai 30 atau 40 tergantung jumlahnya, itu diamati. Mengerucut sampai dengan tingkat pamen. Cek psikologi, pendidikannya, latihannya, tour of duty, tour of area dilakukan. Merit system lah ya. Merit systemnya itu berjalan dengan benar-benar teliti dan harus orang yang bersih. Bersih itu artinya? Tidak pernah punya cacat sama sekali. Itu untuk jabatan jenderal. Saya ulangi, seorang perwira tinggi harus bersih, tidak pernah salah sekecil apapun juga. Kemudian pemilihan itu bertingkat. Saya sebagai Panglima TNI, saya hanya mendengar usulan dari Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Di mana awalnya mereka mengajukan, setelah dipimpin oleh Kasat masing-masing, Kepala Staf Angkatan masing-masing, kemudian dirapatkan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan masing-masing dipimpin oleh Kepala Staf Umum, Kasum, itu Prawanjakti namanya, setelah itu Wanjakti. Jadi saya yakinkan, karena kalau ada yang orang protes biasa kok bisa dia jabat, saya panggil aja, kamu datang ke sini, cari orang yang lebih siapa yang punya pengalaman, track record lebih bagus dari dia. Itu pernah mereka nanyakan tentang Letnan Jenderal Siburian. Silakan. Saya nggak marah. Ini bukan karena orang-orangnya Gatot? Bukan. Saya tidak pernah menentukan jabatan berdasarkan like and dislike. Like and dislike, tidak. Maka diakui. Maka tidak ada yang protes. Maka semua berjalan lancar. Maka solid. Dengan demikian, maka buktinya apa? Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, secara bertahap, elektabilitas TNI menjadi institusi yang terpercaya. Tanpa diawali oleh orang-orang yang terpilih secara profesional, tidak mungkin terjadi. Nah, kemudian direvisi Pak Hadi? Pak Hadi, saya walaupun sudah mengeluarkan skep, saya masih bisa melantik. Oke. Masih bisa melantik. Tetapi saya menghargai, memberikan kesempatan. Karena ke depan, visi ke depan kan beda. Saya visinya demikian, visi ada beda. Nah, inilah yang direvisi oleh Pak Hadi. Itu sah-sah saja. Sah-sah saja, Pak? Sah-sah saja. Dan itu kayaknya itu jarang terjadi deh sebenarnya. Hampir tidak pernah terjadi. Ada nggak presidennya? Makanya orang kan kamu nggak salah tapi kalau orang bertanya-tanya. Tidak apa-apa, tapi kan beliau sudah Panglima TNI. Disesuaikan dengan beliau. Iya. Ya, kemudian kan orang kan melihat memang pemerintah dalam hal ini presiden benar-benar mengantisipasi Pak Gatot karena sebelum Bapak purna tugas dari Panglima TNI, sorry to say, ini kan kita bicara soal suara-suara yang beredar. Pak Gatot ini Panglima yang sekarang setelah 4.11.212 sering tawaf nih ke pesantren, ke majelis taklim. Sepertinya kok ada upaya penggalangan politik untuk kepentingan masa depan setelah Pak Gatot tidak lagi jadi Panglima.